Mas Sigit sampaikan juga modalnya apa? Jujur. Desa Trate ini. Orang kalau jujur itu wani, tatak. Jadi saya berani karena benar, takut karena salah. Jadi ya kalau yakin benar, ya temui dulur-dulur. Kalau saya ketemu, lur, nek kemarin saya ada salah, ya sepurani. Wis sapi epi, selesai Desa Trate. Tapi kadang karena ego jabatan, merasa lebih kuat, lebih pinter, lebih punya pangkat, akhirnya ini sulit untuk menyampaikan istilahnya permohonan maaf tadi. Padahal Desa Trate itu semuanya enak lah gitu loh, enjoy. Semua bisa dibicarakan. Kenapa? Ada marwah pas seduluran di sini. Nek dulur wis ngomong, lur, nek aku salah piye lur? Mosok arep dikepui. Enggak kok. Beda dengan orang mengedepankan kekuasaan, mengedepankan ego. Gak nanti tabayun, gak tambah klarifikasi, senengannya masa memperkara nih dulure secara hukum. Loh ini bukan didikan Desa Trate. Orang gak pernah ngurusi Desa Trate, tahu-tahu, wah karena pensiunnya kebetulan karena pangkat, merasa masih punya kekuasaan, wah akhirnya ngelaporin dulur-dulure. Padahal secara pengabdian dia belum ada apa-apanya gitu. Dan ini sebenarnya tidak boleh Desa Trate, makan gaya gaduh Desa Trate ya sifat-sifat seperti itu. Tapi mohon maaf saya tidak akan sebut ngomong, kita hanya ngambil storyteller bahwa Desa Trate ini sebenarnya pengabdian. Desa Trate ini besar bukan karena ketua niki wong pinter, wong sugih, wong dipangkat, tidak. Desa Trate besar karena keikhlasan. Dan Gusti Allah sang pencipta itu ridho dengan itu. Kalau Desa Trate dengan profesionalisme, dengan janji bahwa pelatih akan dibayar segala macam, sudah pasti jaminan itu pasti akan rebutan jadi pelatih, rebutan siswa. Dampaknya oyo-oyoan. Kalau sudah ada seperti itu, pasti hitung-hitungannya adalah materi. Kalau sudah materi, berarti tidak ada keikhlasan. Jika mana tidak ada keikhlasan, apakah yang di atas sang pencipta, Gusti Allah akan cawe-cawe? Tidak. Dan apakah Desa Trate akan besar? Tidak. Sering saya sampaikan bahwa Desa Trate tadi yang disampaikan Mas Sigit, utamanya adalah suri toladan. Bahwa namanya ketua pemimpin itu harus memberikan suri toladan yang baik untuk berbuat bagi orang lain. Ya dari situlah Desa Trate itu bisa berkembang luas ya semata-mata karena keinginan untuk mengabdi tadi. Mengabdi bagi sesama, mengabdi bagi kemaslahatan umat. Makanya kalau ada warga Desa Trate sampai meresahkan masyarakat ini yang patut dijadikan catatan lagi, ini pelatih imbian sopo ini kan kayak gitu kan. Ya jadi evaluasi bersama. Jadi apakah mereka 100% salah? Oh tidak. Setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing. Si enom wajar, tapi nanti biasanya 1, 2, 3 tahun dia akan mulai istilah pencarian jati diri. Dan Desa Trate itu salah satu sarana wadah untuk pencarian jati diri itu tadi. Jadi berbahagialah istilahnya bergabung di kampus besar Desa Trate. Ini kampus didikan yang tidak akan ada habisnya karena saling mengingatkan, karena kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Jadi namanya proses, tidak bisa kita semudah membalik tangan. Jadi apa yang disampaikan Mas Sigit tadi itu ya patokan awal, patokan dasar kita bahwa kita melangkah itu tetap kudu enek garisnya, kudu real jadikan patokan. Kalau tidak ada patokan aturan, nanti kita ya sak penai. Tetapi yang patut kita sadari bahwa kita Desa Trate kuncinya di awal semua yang harus kita letakkan adalah paseduluran. Paseduluran itu adalah ketemu, ngobrol, silaturahmi. Nah, bahasa zaman sekarang yo ayo ngopi bareng kan nggak gitu. Nah, kalau nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah istilahnya ngopi bareng, kapan iso temu rose kan nggak gitu. Isinya main apa jenenge salah-salahan aja, tapi tabayun klarifikasi nggak pernah ada, itu janganlah. Makanya saya dari titip dalam sarasan ini segala permasalahan jika ada apa-apa ketemu ngobrol kan kayak gitu. Memang tidak Desa Trate cara penyelesaiannya mungkin tidak bisa langsung diserap kayak organisasi sikat pecat, tidak. Desa Trate itu kalau ada konflik kadang ya memang kalau terpaksa ya harus dipisah dulu. Nanti seiring waktu pelan-pelan nanti akan dijadikan satu kembali. Jadi terlebih ini Mas Sigit kan bagian organisasi, wah suka dukanya banyak ini. Kadang sama Ryan atau rantingnya ada yang ngekeh,
Nah, termasuk di Madiun juga sama. Ada Ryan nggak mau gabung sama rantingnya, nggak malah pindah ke ranting yang lain. Ya, ini proses nggak apa-apa, tapi pelan-pelan dimong, akhirnya, ya Mas, saya kembali ke ranting saya. Ini butuh proses, tidak bisa saklek. Karena itu tadi, ada asah, asih, dan asuh. Bukan saklek organisasi, bukan kan kayak gitu. Jadi, sekilas ya, itu yang mungkin bisa saya tambahkan ya. Karena memang Esatrate itu unik, bahkan banyak organisasi lain itu pengen niru Esatrate, bahkan dari perguruan lain pun juga pengen niru Esatrate, tapi ya alhamdulillah sampai hari ini belum bisa, karena sudut pandangnya sudah berbeda gitu loh. Ada perguruan lain tuh datang ke Bojonegoro, sampai beliau tuh heran, loh Esatrate itu kelas ranting saja sudah membangun padepokan, kan kayak gitu. Sementara kami untuk membangun padepokan sekelas pusat saja masih kesulitan. Nah, jadi ya itulah uniknya Esatrate. Kenapa? Keikhlasan ya kita yang kita tebarkan, maka ya akhirnya Gusti Allah tuh maringi dalan ya kan kayak gitu. Ya inilah keunikan Esatrate. Nah ini yang harus kita jaga, bahwa ada marwah keikhlasan. Inilah yang menjadi kunci besarnya Esatrate. Nanti kalau keikhlasan ini hilang, digilas oleh kepentingan ekonomi, sampai mendaftarkan sabuk, air mineral segala macam, janganlah. Itu ben diurusi dulur-dulur sing liyane. Esatrate konsen di pencak silat, didikan budi pekerti luhur, karena itulah marwah utamanya di Esatrate. Jadi pun termasuk dengan pusat dan cabang, itu adalah hubungannya ya sama kakak dan adik. Jadi kalau adiknya punya padepokan, punya rumah, masa artipek masih tidak. Esatrate sampai hari ini belum seperti itu. Dulu Mas Tarmaji nyampaikan, kalau yang suro itu ki ngabehi, ngabehi itu ngakabehi, ngakabehi artinya menguasai segalanya. Kalau di Esatrate tidak, ki hajar, hajar itu guru. Guru itu ada suatu kebanggaan bila mana bisa mendidik muridnya itu bisa lebih pandai dibanding gurunya. Berarti berhasil gurunya. Pun termasuk di Esatrate, kalau Trenggalek padepokannya lebih megah daripada Madiun, ya itu keberhasilan Esatrate bisa mendidik adiknya lebih mapan. Ngata nih Mas Sigit nih. Nah, jadi sampai akhirnya tuh gerbangnya Trenggalek itu, padepokan Trenggalek sampai ditiru oleh padepokan yang baru di Esatrate. Jadi perlu dipahami di Esatrate ini gini, antara pusat dan cabang itu kita bandingkan gampangnya gini, ada organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah ini tersentral itu butuh kos, butuh biaya besar. Tapi Muhammadiyah punya sumber dana, dia punya badan hukum ekonomi, punya badan hukum kesehatan, rumah sakit, dia punya badan hukum pendidikan, SMA sama universitas, sehingga pembiayaan bagi dia tidak ada masalah. Tapi Nahdlatul Ulama, ini pondok-pondoknya tuh otonomi kagungannya kiai-kiai ini. Ya, otomatis lah yang di Esatrate ya hampir mirip seperti Nahdlatul Ulama ini. Untuk proses sekarang Muhammadiyah ya kita belum sanggup lah, karena namanya berangkat dari keikhlasan, duitnya ya enak setahun pisan kan kayak gitu kan. Lalu dikelompoknya sidik-sidik. Ya semoga kota cabangnya kayak Mas Sigit semua bisa tertib, administrasi bisa bangun. Ini udah mau beli tanah lagi. Mas Bojonegoro juga gitu. Padepokannya tidak hanya satu titik, rencana mah di 4 penjuru. Mata angin akan beli lahan semua kan kayak gitu. Jadi ranting sudah punya, pusatnya Bojonegoro juga sudah 3 titik, mau masih nambah pengen 2 titik lagi Mas Wahyu bilang. Sama nanti mungkin Kerawang sebentar lagi juga nyusul seperti itu. Artinya apa? Kita diban keikhlasan, kita berbuat untuk orang lain. Jadi seneng, nek ngendelok dulure seneng. Jadi didikan di Esatrate buan terus akhirnya ngalek-ngalek, tiap kali ngalek ini mboten penak. Itu setia hati wi. Niku sakit hati. Sakit hati ya ndak patut lah. Mosok tak lihat di grup WA tuh bendino ngelek-ngelek tuh pegak waleh tuh. Pegak bosen tuh gitu loh. Ini didadekne buku no genep setahun no tebele sak piro itu. Makanya kalau saya titip di forum ini juga, jangan menjelekkan orang lain. Karena itu adalah bagian dari doa, tidak sadar itu sama artinya kita jelekkan diri kita sendiri. Jangan. Jadi kalau orang jelekkan itu alhamdulillah saja. Karena bersyukur mereka masih mikirkan kita, sementara kita tidak mikir mereka kan kayak gitu. Makanya nanti buat Karawang atau cabang yang lainnya, kembali ke marwah Esatrate tadi, kita berbuat ikhlas, berbuat bagi orang lain demi kebaikan, demi kemaslahatan, dan semoga itu menjadi catatan
amal kita di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesepuh itu belum bisa mungkin belum bisa asah, asih dan asuh, ya berarti kita ambil jalan tengah saja, berarti kita sedang diuji kesabarannya gitu saja. Karena tidak mesti setiap sesepuh itu sempurna kan kayak gitu. Ya kalau kita mungkin saat itu belum pas dengan nasihat beliau, ya kita mungkin cari yang pas dan mungkin kita minta tolong agar menyampaikan hal sebenarnya lewat jalan memutar lah kalau dulu tuh. Yang disegani sesepuh ini siapa, ya kita sambat, kita Islam menyampaikan unek-unek kita kepada beliau. Karena ya mungkin ada beban berat pikiran segala macam sehingga mungkin pangandikane beliau mungkin kurang pas. Dan kita tidak usah diambil hati lah. Ibaratnya toh kita ini yang penting saya berbuat bagi satrate ngabdi tidak tergantung karena siapa atau oleh karena apa kok. Saya ngabdi sajalah kan kayak itu. Yang berhak menilai apa yang kita lakukan kan bukan beliau-beliau ini, tetapi kan yang di atas kan kayak gitu. Ya sudah kita berbuat saja santai gitu, selesai. Itu yang pertama kalau menurut saya. Karena saya tidak tahu detailnya seperti apa. Kecuali kalau saya detail permasalahannya apa, paham, saya bisa nyampaikan. Tapi karena detailnya tidak jelas ya saya jawabnya ya secara umum saja lah, yang mungkin bisa diterima seperti itu. Jadi santai saja. Yang kedua terkait apa tadi? Kenapa kok belum 5 tahun sudah parluh itu ya? Tadi masih kejutan jawab. Tapi kalau pengen dijawab lebih terbuka begini. Desa Terati itu kan belajar setia hati. Setia hati itu jujur kepada hati. Kenapa kita diajak jujur? Diajak jujur karena barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, kan itu di Mukadimah Linado kan sudah jelas. Setia hati sadar meyakini akan hakikat hati itu dan akan mengajak setiap warganya menyingkap tabir selubung hati nurani di mana sang mutiara hidup bertahta. Nah, menggolek Gusti Allah ki golek sang mutiara ini kan hanya bisa dicapai dengan kejujuran. Nah, kalau jujur saja belum bisa, bagaimana kita akan bisa ngajak orang lain untuk berperilaku jujur? Padahal jujur itu untuk ketemu tadi. Terkait kenapa 5 tahun, kalau Mas kita tadi menjelaskan secara organisasi, kalau saya menjawabnya secara ajaran. Jadi barang siapa berbohong, pasti akan diikuti kebohongan berikutnya. Di Satrati diajarkan juga jer lahir utusaning batin. Artinya apa? Apa yang kita lakukan ini sebenarnya cerminan isi hati. Ngapunten, mohon maaf, saya tidak bermaksud, tapi sebagai evaluasi kita semua, kalau saya bilang, diakoni gak diakoni, dalam Parluh 2016 ada ketidakjujuran. Nah, sebenarnya solusinya gampang, yaitu apa? Permohonan maaf. Kalau kemarin kebijakan saya ada kelirunya, saya mohon maaf. Tapi ini sudah terjadi, bagaimana baiknya? Nah, tapi yang terjadi apakah ada tanda kutip seperti itu, ya mungkin mohon maaf nih. Akhirnya kan uang itu kan akhirnya gak tatap. Hati ini kan tidak bisa bohong. Sehingga saat ada saudaranya istilahnya vokal sedikit, langsung disikapi secara frontal. Kenapa? Saya yang milih hanya sekian. Wah, sehingga kalau ada yang vokal dianggap sebuah ancaman, lalu dipecat, dinonaktifkan. Nah, awal mulanya kalau saya ngomong Sleman, dan saya bisa cerita, karena saya pernah ngobrol dengan salah satu pengurusnya beliau. Jujur saya tidak usah sebut nama. Mas, lah itu kok di Sleman ada parapatan cabang. Padahal SK-nya Mas Bimo itu masih lama, masih setahunan lebih kan kayak gitu. Itu 2016, SK-nya Mas Bimo masih 2017 kalau nggak salah. 2018. Loh, di SK dari Mas Masih kan ada klausul bahwa ketua cabang bisa diganti sewaktu-waktu. Benar. Tidak salah itu Mas. Di SK-nya Mas Maji ada klausul bahwa ketua cabang bisa diganti sewaktu-waktu. Tapi kan harus ada sebab. Apa kena kasus pidana, melanggar pepacu, gak iso nggak guyub rukun dulur-dulur. Lah ini kalau tidak ada sebab, tahu-tahu ada parapatan cabang tanpa melibatkan kepengurusan yang lama. Terus pas seduluran ini menghargai sebagai sesama saudara mana?
Beliaunya tidak bisa jawab, diam. Itu yang terjadi. Tapi Sleman itu terus Bangkalan. Bangkalan tadi Mas Agung dari Balikpapan mungkin ngalami sebagian pengurus Balikpapan atau menyatakan mundur. Habis mundur 2 minggu kemudian pegang SK dari beliaunya. Padahal pengurus lama masih eksis, masa baktinya belum selesai. Nah, itu kan ada di banyak cabang lain, mungkin Pemalang, Pekalongan, Pekanbaru, Bojonegoro, Lamongan. Nah, ini kalau dibiarkan terus-terus rusak Desa Trate. Tapi kan hal seperti ini tidak perlu diungkap, karena di Desa Trate tidak boleh cerita jeleknya orang sebenarnya. Tetapi ini sebagai evaluasi, dan mungkin Ngapun dan Madiun kan tidak menyampaikan, ya istilahnya, ya karena menjaga itu tadi. Kalau ini tadi yang Mas Sigit sampaikan, ya terpaksa harus ada, ya mungkin seperti itu. Dan terlebih saya masih ingat, saya ngobrol dengan sesepuh, saya masih ingat juga itu Mas Murjoko diundang ke satu tempat di Jawa Tengah karena kesibukan di Madiun. Menjelang suro itu mesti ada rapat koordinasi dengan Polda, Polres, Polresta, Kesbang Kota, Kabupaten. Mas Murjoko tidak bisa hadir. Tahu-tahu di medsos beredar penonaktifan Mas Murjoko. Saya anggap ini isu atau hoax. Kenapa? Satu, di medsos tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang buat. Dan itu jauh dari didikan Desa Trate. Adab Desa Trate tidak ada. Dulu Mas Imam itu kalau ada saudara yang salah, mesti diajak ngobrol sendiri. Di dalam ruangan, di dalam kamar, apa menjaga harga diri saudara tersebut agar tidak merasa dipermalukan. Kalaupun ada saksi cukup 1 orang. Nah ini tidak. Orangnya lama yang dikenai sanksi itu tidak pernah tahu beredar di medsos. Nah, ya inilah saya bilang ini hoax. Surat aslinya tidak pernah tahu di medsos sudah ramai. Ini jauh dari didikan akhlak Desa Trate. Satu, saya telepon, saya sampaikan, Mas, kadang saya manggilnya Om, kok ada berita seperti ini di medsos, bagaimana? Habis itu terus, loh lah masalahnya di mana? Ya jelas masalah, ini Muharram tinggal 2 hari. Dan terus nanti yang tanggung jawab koordinasi dengan Polda, Polres, Polresta siapa? Kayak gitu. Nah, engko tak tunjuk salah satu wakil ketua. Loh siapa? Suronya tinggal, Muharram tinggal 2 hari. Nah, ya saku dewe, alhamdulillah. Berarti kalau ada undangan dari Polda, Polres, Polresta, Kesbang, berarti harus rawuh sendiri di Madiun. Juga ngono, kok wakilono ngono kuwi. Ya sudah, beliau berkata seperti itu, saya tidak berani melanjutkan. Berarti saya sudah menduga ini pasti akan geger. Kan kayak gitu. Dan patut diingat, non sewu, ini fakta. Mas Taufik 2016 selama bulan Muharram tidak 1 hari pun ada di Madiun untuk melakukan koordinasi, pengesahan, penjadwalan ke cabang mana, tanggal berapa, yang ditugaskan siapa, tidak pernah. 2016. Nah, dari 2017 pun sama, rapat persiapan juga tidak ada. Tahu-tahu beredar seperti itu. Ini kan pasti akan menimbulkan yang disampaikan Mas Sigit. Gaduh ini nanti kapal nggak jelas ini nanti kan akhirnya waktu malam Muharram ada cabang-cabang itu yang mempertanyakan kebijakan Mas Taufik, ya kan? Ya itu cabang. Kalau ditanya saya nggak ngikut, mau saya di luar. Nah, kalau saya jelas saksi saya ada Mas Rohim, Kasat Intel Sumeneb, Polres Sumeneb sekarang. Dulu Intel Polda. Saya di luar di parkiran, adik-adik itu yang parkir di halaman di lapangan samping Padepokan itu karena diminta oleh Satpol PP akan diangkut sepeda motornya, saya minta agar dimasukkan ke motornya dimasukkan ke Padepokan. Kalau di rumah sendiri kan sampai subuh mau besok kan tidak ada masalah kan kayak gitu. Kalau orangnya nggak mungkin lah diangkut sama Satpol PP. Nah dari situ lah terus Mas Rohim keluar terus cerita. Jadi penyekapan itu tidak ada. Di dalam Muharram itu aparat banyak. Jadi kalau orang ngomong ada penyekapan, disekap, disandera, wah dipersekusi apa, wah itu bohong banget itu. Kalau ngomong-ngomong ngomong ke sinilah, jangan ngeliat medsos gitu loh. Ngomong sendirian siapapun juga bisa kan kayak gitu kan. Tidak. Jadi omong jangan sepihak. Alhamdulillah kemarin Mas Harsono sudah menyampaikan kayak gitu. Kalau yakin benar nih, pasti akan berani.
Sehingga saat kemarin majelis luhur itu ngambil kebijakan, itu bukan karena apa-apa, karena pengalaman. Setahun sebelumnya toh beliau ini tidak ada di Madiun. Satu hari pun tidak ada. Tahu-tahu ada di medsos seperti itu, dan waktu dimintai pertanyaan kebijakan, beliau tidak bisa jawab. Loh, apakah ini kan bulan Muharram ini kan harus diselamatkan dulu. Adik-adik ini kan harus diselamatkan dulu kegiatan Muharram ini. Baru nanti setelah itu dibahas bareng. Tapi beliaunya juga tidak hadir. Gitu, beliaunya tidak hadir, sehingga Mas Huda saat itu, nah ini saya ngeliat videonya juga, Mas Huda menyampaikan, apakah saudara-saudara bersedia bertanggung jawab atas keputusan bersama yang kita buat pada siang hari ini? Itu diulang 3 kali. Dan semua ketua cabang dewan itu pun menyatakan siap. Dan apakah saudara-saudara sanggup bertanggung jawab atas keputusan bersama yang kita buat pada hari ini? Mereka menyatakan siap. Artinya apa? Itu forum parapatan Rakornas yang disepakati berubah menjadi parapatan luhur. Nah, akhirnya kan simpel. Kalau memang yakin benar, ya monggo datanglah, kan kasar. Kalau datang terus, Lur, kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Terus kalau kebijakan kemarin ada kelirunya, saya mohon maaf. Terus ini baiknya bagaimana? Tidak akan terjadi paluh 2017, insya Allah. Gitu. Tetapi karena ini Isatrati butuh solusi saat itu. Butuh solusi cepat lah kasaran. Jangan sampai kegaduhan ini berlanjut. Jadi jujur saya ngelihatnya lewat rekaman video. Karena pas saya di depan. Saya ada tamu, gitu. Ada tamu yang mengaku-ngaku sebagai pengurus yayasan, ya kan? Terus minta agar tidak ada kegiatan di Padepokan. Dia membawa akte perubahan pengurus yayasan menjadi Pak Lanjar. Saya ngadepi di depan, dia membawa akte Mardiah nomor 9. Nomor 9 nih. Tanggalnya 21 Oktober 2017. Tapi tahu-tahu kemarin yang kita gugat oleh Mas Is segala macam itu ya akte nomor 9. Kita tidak tahu ternyata waktu yang gugatannya Mas Andre sama waktu gugatan Mas Is yang pertama terkait yayasan itu kan hanya membuktikan sakjane fotokopian ini benar apa enggak. Fotokopi ini benar apa enggak? Benar enggak ada perubahan? Nah, ternyata di pengadilan ternyata ada. Tapi cuman kita enggak ngelihat. Baru kemudian gugatan berikutnya gugatan sing bener. Mas Andrea sama Mas Wahyu. Karena kenapa? Yayasan ini kan dulu yang dirikan Isatrati. Karena Isatrati ormas tidak berbadan hukum. Sehingga duweni lemah gak iso. Karena itu didirikan yayasan, ben iso duwe lemah. Nah setelah punya tanah kok sakit dipisah saka Isatrati. Nah pertanyaan kan nek dipisah, terus aset ki weane sopo? Weane yayasan. Terus weane yayasan baru setelah itu weane sopo? Ojo ngomong Isatrati nek wis dipisah lho ini. Nah berarti kan yayasan miliknya tanda kutip Dewan Pembina. Terus Dewan Pembina ini sopo? Berarti pemisahan aset, pemisahan yayasan dan Isatrati ini adalah nun sewu, patut diduga menjadi upaya penguasaan aset untuk pribadi. Yang ini yang harus dilanggar. Dan Mas Hariwur itu kalau ada isu di medsos di Mas Hariwur dilaporkan ke Polda Jawa Timur, karena Mas Hariwur mempertahankan ini bahwa yayasan ini miliknya Isatrati. Sehingga Mas Hariwur tidak mau menyerahkan aset, tidak mau menyerahkan sertifikat maupun akte, sehingga dilaporkan dituduh penggelapan. Padahal tidak ada yang digelapan, semuanya masih dipakai oleh Isatrati. Mas Murjoko hanya gara-gara statement ketua yayasan bagi kami adalah Mas Hariwur dilaporkan ke pembohongan publik. Loh, perkara ini masih sidang, masih perdata, dan Mas Murjoko kekeh mempertahankan menyampaikan Mas Hariwur dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, yang laporkan ini kan lucunya orang yang tidak pernah ngurusi Isatrati gitu loh. Jadi ya karena maklum ya semantan di aparat merasa paling benar bahwa alam lah. Nah ini yang akte mardiahnya itu begitu Mas Andreas, Mas Wahyu gugat ini, terus kita mau insagel, mau banding itu, loh kok aktenya beda. Baru dicermati waktu insagel, pengajakan bukti di pengadilan, loh kok aktenya nomor 10. Loh, berarti ada 2 akte di sini. Dan 2 akte ini pun juga ada kutipan. Dia mengutip akte yang isinya berbeda dengan aslinya. Ya inilah nek bagi saya, Gusti Allah gak sehari lah. Tidak ada kejahatan yang sempurna kan kayak gitu. Artinya apa? Kalau kita mau belajar ke ajaran Isatrati, kedidikan Isatrati, kembali ke sikap jujur, bahwa setiap upaya tidak jujur itu pasti akan oleh Gusti Allah itu pasti akan diberikan satu titik
kelemahan. Nah, akhirnya dibuka semuanya. Waktu sidang badan hukum, ternyata yang menjadi saksinya beliau malah menguntungkan Madiun. Waktu gugatan terkait hak merek, saksinya mereka juga menguntungkan pihak Madiun. Nah, alhamdulillah, siapa yang menggerakkan? Gusti Allah, bukan siapa-siapa. Mas Taufik kan di pengadilan hak merek itu, istilahnya gugatan pengalihan hak merek itu menuduh bahwa Mas Tarmaji tidak beritikat baik bagi Satrati. Mas Tarmaji akan mengambil keuntungan pribadi dari hak merek tersebut. Nah, saat kesaksian oleh Mas Sunarno, dijawab, ditanya hakim, bahwa Mas Tarmaji itu mendaftarkan hak merek setelah sarasehan di Jakarta. Nah, oleh kuasa hukum kita ya tinggal meneruskan saja loh. Berarti Mas Tarmaji tidak mendaftarkan atas keinginan pribadi. Tidak. Jadi itu yang jawab Mas Sunarno. Artinya apa? Ya segera nih siapa Mas Sunarno menjawab seperti itu? Gusti Allah. Karena saya yakin dia sudah di briefing sebelumnya. Jadi kalau sekarang di medsos itu, di YouTube Mas Sunarno ngelak-ngelok nih saya, menjelek-jelekkan saya jawab enggak apa-apa. Mas Sunarno harus seperti itu. Karena apa? Nek gak ngono kok diantemi karo Jakarta kan kayak gitu. Biarlah beliau ngelek-ngelek, yang penting selamat. Beliau tetap dapat berkarya di PPIPSI, ya toh. Keluarganya juga santai, dan saya pun juga tidak masalah kok. Dilolok ini tidak mengurangi istilahnya saya menjadi jelek atau bagaimana, tidak. Tetap saja kok. Bahkan gara-gara fitnah orang lain itu, alhamdulillah dosaku sudah gitu saja, santai. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa kok ada Parluh 2017 yang mungkin tadi sekilas seperti itu, ya kan? Kenapa kok belum 5 tahun sudah terjadi Parluh? Ya kurang lebih seperti itu tadi, karena memang harus ada sesuatu yang harus dilakukan untuk menjaga marwah persaudaraan ini. Dan kemarin Parluh 2021 pun kalau orang mau nuduh itu akalnya bagus, silahkan tanya Mas Sigit juga. Itu semua sidang itu terekam, didokumentasikan. Dan apakah ada bagus itu ikut-ikutan cawe di rapat itu? Tidak ada. Tapi di medsos kan sing dilolok nih bagus saya kan. Padahal saya di ruang media center sama Pak Kasat Intel, sama teman-teman media, jam 2 sudah beredar isu bagus ketua umum kayak gitu. Padahal itu masih pleno 3. Kan kayak gitu. Jadi ya itulah di medsos. Tapi dengan ada sarasan ini kan semuanya bisa jadi clear kan kayak gitu. Jadi artinya tidak semua di medsos itu wajib dipercaya. Karena mereka jari-jari, tetapi kalau ditatai untuk ketemu atau menjadi saksi di pengadilan, pasti mereka tidak berani. Nah, terus itu kurang lebih kenapa kok saya nambahi dari sisi ajaran. Kalau tadi Mas Sigit secara organisasi, saya dari sisi kenapa kok terjadi Parluh 2017. Nah, solusinya bagaimana sebenarnya? Bahkan sekarang pun, kemarin saya sampaikan, hari ini kita jangan ngomong organisasi, kita jangan ngomong hukum. Kita ngomong kembali kepada ajaran, yaitu persaudaraan. Tapi kan saya malah dilolok nih, bagus harap ngapain bubar nih organisasi, harap balik nih paguruan. Nek paguruan tenanan, nyapu nek Parluh, kan kayak gitu. Nah, kemarin tuh satu konsep yang sangat bagus, Parluh 2021 ini, karena menggabungkan kesemuanya ini, termasuk Mas Sigit ini yang penggagasnya, sebuah paguron dengan organisasi dan rasa marwah paseduluran ini bisa dijadikan satu. Ini sulit. Desa Trate itu bukan organisasi demokrasi yang dibuka lepas, tidak. Tapi demokrasi yang terpimpin. Kalau tidak cocok dengan Desa Trate, ya silahkan keluar. Karena Desa Trate ini adalah demokrasi yang terpimpin. Demokrasi terpimpin apa? Dipimpin oleh siapa? Oleh budi pekerti luhur. Oleh ajaran didikan ini. Nah, kalau budi pekertinya hilang, aku ngomong istilahnya lepas ke organisasi murni, ya rusak tatanan. Nggak ada lagi budi pekerti luhur nantinya. Nah, akhirnya sodor-sodor. Nah, ini jawaban terkait kenapa kok Parluh belum 5 tahun kok terjadi Parluh. Dan rata-rata nun sewu yang bengok-bengok itu adalah bukan peserta Parluh. Jawaban saya kalau di medsos, di grup WA atau apapun, simpel jawaban saya. Mas, saya ini bukan peserta Parluh. Sampai juga tidak peserta Parluh. Dalam Parluh kita sudah mempercayakan kepada ketua cabang, kepada ketua dewan untuk mewakili kita ke dalam forum tersebut. Ya sudah, kita hargai. Gitu. Jangan bukan peserta Parluh tapi kok ngomong seakan-akan peserta Parluh, sehingga rusak tatanan ini ya kayak sampean itu. Itu yang sering saya sampaikan. Nah, kemudian ini sekilas sudah. Terus apalagi ini ada Mas tadi ranting mana ini ya? Bagaimana pengesahan sebelah? Nah, saya simpel tadi.
Jadi dari awal saya sampaikan, desa teratai itu kita belajar jujur kepada diri sendiri. Kalau kita sudah bisa jujur, ya insya Allah lah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Artinya jujur kepada diri sendiri itu penting. Kalau saya ditanya, kenapa harus pengesahan ulang? Simpel jawab saya. Jenengan ditungakne kiai, kalau ditungakne maling pilih ndi? Ya ditungakne kiai, Mas. Ya kenapa? Tuh, itu kan podo misalkan. Ya, podo ya wong kan kayak gitu. Ya ndak. Maling kan akhlaknya ndak bagus kan kayak gitu. Lah kiai, ya muga-muga kiai ini akhlaknya api sama. Jadi kita mendoakan kepada tingkat 2 ini kita kalau bisa milih. Dari Mas Yedi Purnomo almarhum, itu gara-gara misuh saja dia tidak berani untuk mengesahkan. Loh, Mas Yedi pernah kan ketemu saya, Mas Yedi lo kok morinya dilepas. Buatan saya ngesah nih, tidak jadi ngesahkan. Gak, dan apa? Lalu dia mau adik-adik tak water uang eleran tak pisui. Hanya gara-gara terucap misuh, Mas Yedi Purnomo tidak berani mengesahkan. Artinya apa? Berarti dalam pengesahan itu diharapkan orang yang sudah menep, artinya tidak mikir masalah rumah tangga, tidak mikir masalah kantor, sehingga waktu mendoakan adik-adiknya ini istilahnya loss atau istilahnya lepas kan kayak gitu kan. Nah sama, kalau yang didoakan itu nun sewu kan ujung nariknya ke atas, belum bisa jujur, belum bisa ngakuni. Terus apakah itu yang akan kita harapkan? Pasti tidak. Jadi kalau ditanya kenapa harus pengesahan ulang, ya nek saya dasarnya itu. Tapi nek tetap ngono ya monggo. Dan rata-rata jenengan cermati biasanya sifatnya nurun, kelakuannya podo. Karena sing ditungakne biasanya nurun kepada yang didoakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nek kemarin loh, kenapa harus pengesahan ulang ya seperti itu. Harus beli sakral tidak. Di Madiun ini kebijakan bagi yang sempat disahkan di sebelah cukup hanya selamatan saja sama administrasi, yang lainnya tidak. Jadi cukup 150 pada 200 ribu. Itu kan kebijakan. Terus perkara latihan, soal edarannya Mas Murjoko kan 3 bulan, itu juga tidak saklek. Kenapa? Mereka itu kan korban. Mereka taunya ikut Isatrate. Tetapi karena keadaan, mereka ikut pengesahan sebelah. Artinya apa? 3 bulan itu sebenarnya ngecek, anak ini latihan beneran pandai. Jurus-jurusnya ini, dia benar menguasai apa tidak. Toh di Isatrate itu jurus 17 pun sudah boleh disahkan. Meskipun tidak mendapatkan mori, tidak mendapatkan jurus kunci, KTA, piagam tidak. Ditahan sampai latihannya selesai. Ini dasarnya apa? Mas Imam Kusupangat dulu sudah pernah melakukan seperti itu. Gitu. Nah, jadi desa Trate itu sebenarnya isinya tuh harusnya seneng gitu loh. Dulurnya akeh, kayak gitu. Terus lah bagaimana kalau menyatukan, ya insya Allah nanti ini itu apa ngenepi takdir. Kenapa ngenepi takdir? Karena Mas Imam sudah pernah nyampaikan. Mas Imam Kusumat sudah pernah nyampaikan, Mas Tarmaji pun juga sudah pernah nyampaikan, sehingga kalau ini harus seperti ini menggenapi takdir. Mungkin eswaleh lah balik-balik dewi. Gitu. Ini kan hanya masalah ego. Aku luwih pinter, aku luwih tidak kekuasaan, aku luwih pangkat. Tapi nanti tidak menep segala macam, tidak ngomong adu rasa, ya sudah. Pasti akan ya sapi akan gak Isatrate opo. Pasti akan seperti ini insya Allah. Karena itu ya nek sanderek titip saja gitu kan ya. Jadi kita harus bedakan, tidak semua yang ikut sana itu jahat. Tidak ikut yang pada satu titik nanti insya Allah akan kembali. Gitu. Jadi ngenepi takdir. Bagi saya sendiri karena kenapa? Dulu kan pernah almarhum karena memang tanah yang selatan Padepokan yang dibangun gedung baru itu belinya lewat kredit di BCA. Sehingga pakai atas nama bapak, dan cicilannya itu sama ibu juga sudah disiapkan. Gus nek wong takok, ingku cicilannya tak cepat nih. Pernah nyampaikan begini, Gus bener lemah ki jenenge bapak, tapi duduk hakmu, bukan hakmu, bukan hak emak. Karena pernah nyampaikan sok enek gegere Isatrate, rebutan Padepokan, oyo-oyoan Padepokan, sementara bangun sik ning kidul lapangan. Iku gegere suwi, Madiun harus Jakarta. Tapi insya Allah menang. Mas Tarmaji nyampaikan seperti itu. Saya masih ingat karena nyupiri kendaraan bayar ke Dispenda. Ada lagi saudara yang nyampaikan, Mas Tarmaji nanti nyampaikan Mas, so Isatrate gue ger, ya teman-teman.
Gitu. Mobil juga lerem alon kayak gitu. Dan sudah terjadi itu. Teman-teman gebuk-gebukan, kocok dipecah, mobil dirusak sudah terjadi 20 Maret 2019. Dan itu yang terjadi saat ini. Jadi saya ditanya apa kok geger ya ngenepi takdir gitu saja. Sehingga jangan terlalu dianggap sepaneng segala macam. Ini hanya masalah perbedaan sudut pandang dalam melihat desa terati. Solusinya apa? Ya ayo ketemu. Ayo ngopi bareng kan nggak gitu. Nah yakin bener ya pasti ketemu lah. Itu. Dan apa ya rombongan jam 3 pagi masuk Padepokan itu diarani rombongan apa saya nggak tahu, melompat pagar soalnya koyok maling gitu. Nah, itu kan ada mediasi di lapangan Gulun, saya sudah nyarankan pertemukan hanya 4 orang saja, sesepuh saja. Monggo lah, gitu. Tapi namanya ngikat janji tadi dulur, ya saya. Lah nek gak gelem dek ego, lah itu yang jadi sumber masalah kan kayak gitu. Kan kita sudah ngomong di mukadimah, tidak mengingkari martabat-martabat keduniaan, tidak kandas dalam pelajaran pencaksilat sebagai olah ketuban semata, melainkan lebih menyelami ke dalam pendidikan kejiwaan untuk menggapai sejauh-jauh kepuasan hidup abadi lepas dari rangka dan makanya kalau ngomong pas seduluran yo brigjene apa kombese apa AKBP di tanggal dhisik eselon siji tanggal dhisik enake Mas Mbak karo adik nek cik nanggal cik gawe brigjene digawa-gawa maijene digawa-gawa kombese AKBP ne eselon 1 ne digawa gak bakal ketemu karena yang muncul pasti akan ego. Tanggalkan itu semua, kita ngobrol bareng sebagai dulur, insya Allah akan ketemu. Saya di sini, menurut saya, kalau kamu jujur, saya ngadepi dulur-dulur korlap banyak kok. Pertama sekali, 2 kali, ya istilahnya mencurang gitu kan. Ya, tapi setelah 3 kali, 4 kali ketemu, dia mas nek kulo klentu, kulo nyecek kan biasanya, Mas Tarmaji mau membuat dinasti, Padepokan rep dikuasai keluargane Tarmaji, kan kayak gitu kan. Begitu saya tunjukkan akte nih, wes nanti golei pasal endi. Tidak bisa jawab, karena mereka melihat akte ini secara langsung, diem kan. Nah, artinya di luar itu yang mereka terima masih informasi dari satu sisi. Begitu dituduh nih informasi yang lain, yang benar, tetap mereka akan mikir kan. Begitu mikir, oh ternyata informasi yang saya terima adalah keliru. Ini hanya fitnah, pelintiran, kan kayak gitu. Nah, ya sudah begitu sudah seperti itu ya, Mas, nek saya ada kelirunya, saya mohon maaf. Selesai kan? Sudah. Namanya barang api itu tidak perlu ditawar-tawar, pasti akan dicari. Tapi nek barang elek, butuh promo, ditawak-tawak nih, dikek diskon, kan kayak gitu. Jadi santai wae lah, santai saja. Kita ajak, yang penting kita ngajak kembali ke marwah organisasi, yaitu paseduluran, yaitu laku becik. Jujur, dimulai dari jujur kepada diri sendiri, kan ngaten itu. Santai. Oke. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Jadi pertanyaan 1, 2, 3, temukan kelebihanmu dan tutupi kekuranganmu. Nek kamu sudah bisa seperti itu, kamu tidak akan gampang-gampang mencela, menghina orang lain. Kenapa? Kamu tahu kemampuan dirimu. Gitu. Jadi nek wong isa trante gane cek nyelatu wong liya, nyalahne wong liya, ngelek-ngelek wong liya, aslinya sebenarnya dia tidak paham dirinya sendiri. Dia ngelokne lurah, wah lurah goblok ra iso mimpin. Lah nek kowe pinter mbok dadi lurah, ndang maju lurah. Tapi kan nyatanya dia tidak bisa. Sampai kapanpun ya ngelok-ngelokne terus. Artinya apa? Dia tidak sadar